Oke, kali ini kita akan membahas tips bagaimana cara menghafal sudut istimewa pada bab trigonometri. Yang perlu kita ketahui, sudut istimewa ada 5, ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan terakhir ada 90 derajat. Intinya, kita itu hanya diperlukan untuk menghafal sin saja. Ketika sinnya sudah hafal, maka cosnya pasti hafal dan tangannya juga pasti hafal. Sin 0 derajat itu bernilai 0. 30 derajat bernilai 1/2 atau setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Oke. Kita hanya perlu menghafal untuk yang sin. Silahkan dihafal dalam hitungan 5 detik. Insya Allah sudah hafal. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kenapa hanya sin? Karena cos itu adalah kebalikan dari sin. Kalau kita cermati, cos itu adalah kepanjangan dari cosinus. Di mana coknya di sini adalah komplement. Nah, arti dari komplement itu adalah kalau dalam sudut komplement itu adalah sudut pembuat 90 derajat. Kita buktikan ya. Cos itu kebalikan dari sin. Ketika kita sinnya hafal, maka cosnya tinggal dibalik. Cos 0 derajat itu akan sama dengan 0 ditambah berapa biar 90. 0 tambah 90, maka cos 0 itu pasti akan sama dengan sin 90, 1. Atau kita tulis dulu deh, kita balik. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kita gunakan prinsip komplement untuk mengingat. Kita cek. Cos 0 derajat, cos 0 derajat, kembali sini, cos 0 derajat itu pasti akan sama dengan sin 90. Karena pengertian dari komplement tadi, cosinus, komplement dari sinus. Berarti kalau cos 30 akan sama dengan sin 60. Karena akan membuat 90 derajat. Kita lihat. Ini akan sama dengan ini. Ini 30 derajat pasti dengan 60. 45 sama 45 kan 90. Sama ya. Sin 60 akan sama dengan cos 30. Sin 90 akan sama dengan cos 0. Jadi ketika kita menghafal cos, kita tinggal mengingat komplement dari sinus. Contoh, sin 30, cos 30 berarti akan sama dengan sin 60 karena saling 90 derajat. Itu prinsip dari cosinus. Bukan hanya sekedar kebalikan dari sin, tapi untuk pengingat, cos itu adalah komplement sinus. Jadi ketika sinus, berarti kalau ada soal ya nanti ya, kalau ada sin 20 itu akan sama dengan apa? Cos 70. Karena mereka saling 90 derajat. Itu hubungan antara sin dan cos. Kemudian untuk menghafal tan gimana? Tangan itu adalah yang kita perlukan adalah identitas tangan. Tangan itu apa sih? Sin per cos. Sinnya tadi wajib hafal. Ketika sin hafal, cos pasti hafal. Ketika sin dan cos hafal, pasti tannya juga hafal. Karena tan itu sin per cos. Kita lihat. Tan 0. Berarti, jadi kita tinggal lihat atasnya aja. Kita nggak usah menghafal. Kita buat sendiri nilai-nilai dari tannya itu. Tan 30 derajat. Berarti sin 30 dibagi cos 30. Setengah bagi setengah habis. Akar 3 di bawah. Maka nanti kita merasionalkan akar 3. Maka dirasionalkan jadinya 1/3 akar 3. Dari situ muncul 1/3 akar 3. Kalau saya biasanya menyebutnya setengah bagi setengah habis karena akar 3-nya di bawah pasti dirasionalkan. Maka muncul 1/3 akar 3. Kemudian tan 45 berarti sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 kan suatu hal yang sama. Maka 1.
Tan 45 itu 1. Tan 60, sin 60 dibagi cos 60. Setengah bagi setengah. Habis. Akar 3 di atas. Berarti akar 3 per 1. Berarti akar 3. Kemudian tan 90. 1 dibagi 0. Dalam matematika, pembagi 0 itu tidak boleh. Maka di sini tidak terdefinisi. Mudah ya? Kita ulangi. Fokus kita adalah hanya pada sin saja. Silahkan dihafal. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos itu kebalikan dari sin, tapi untuk pengingat, cos juga adalah komplement dari sin. Ketika cos 0 itu pasti akan sama dengan si pembuat 90-nya. Maka akan sama dengan sin 90. Cos 30 akan sama dengan sin 60. Jadi ketika kalian ulangan atau ketika kalian menemukan soal-soal trigonometri, kalian tidak perlu menghafal, kalian hanya memahami, cukup menghafal yang sin. Kamu bisa membuat semua nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa untuk sin, cos, dan tan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih.